Artinya ini hak asasinya Nikir disebut, bisa dikatakan dirampas ya bang, karena kan dia nggak ada hak buat membela, tapi dikit-dikit terpotong gitu. Ya itulah yang sangat disayangkan kan. Begini, si Mbak Niki kita kan punya hak untuk menjawab, hak untuk bertanya. Kenapa dibatasi gitu? Biarkan aja dia bertanya dan menjawab, jangan langsung dipotong. Nah kalau begini ya nggak bakalan ketemu kebenaran materialnya, nggak bakalan ngomong ini, malah kemana-mana ini perkara ini gitu. Bang, tanggapan abang sendiri gimana nih bang? Hari ini pun persidangan untuk pengawalan kasus dari NM ini sendiri sangat dikawal ketat banget, banyaknya polisi. Gitu. Terus udah gitu, yang mana tugas JPU sebenarnya tugas dasarnya itu apa sih bang? Apakah dia boleh memvideokan, yang mana kan seharusnya dia bersikap netral tapi malah sibuk jadi konten kreator? Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu, masalah bagaimana tadi pengawalannya itu sangat sekali ya. Saya juga tadi bingung gitu, ini ada apa sebenarnya, sidang apa ini kan begitu kan? Kok masa iya itu kan sidang terbuka untuk umum. Saya tadi nerobos lagi ke dalam nggak bisa loh. Saya nerobos ke dalam aja nggak bisa, dikawal berapa lapis tadi itu ya. Saya ini nggak bisa nerobos ke dalam. Artinya apa? Artinya sidang ini terbuka untuk umum. Udah lah, ngapain sih pengawal seperti itu? Terlalu banyak gitu. Buat saya itu kan nggak penting gitu. Walaupun menurutnya ini kasus ini luar biasa besar, tapi nggak penting juga pengawalannya terlalu berlebihan lah, kalau menurut aku berlebihan gitu loh. Toh Mbak Nikita Mirzani juga dari mobil tahanan jaksa sampai ke persidangan di Borgol, toh nggak bisa juga kabur kemana-mana ya. Sampai ke persidangan juga di Borgol, baru sampai persidangan dibuka. Setakut itu, kenapa setakut itu kan gitu? Haknya Mbak Nikita Mirzani menurut saya di sini benar dirampas. Kalau saran saya sama Bang Fahmi sebagai pengacaranya, lawyernya, harus ambil tindakan ini, gandeng Komnas HAM. Ini ada loh hak terdakwa ini nggak terpenuhi ini, seperti itu. Saya juga pernah terdakwa kok, gitu kan, nggak gitu-gitu amat, gitu loh. Tadi pas, apalagi tadi pas anaknya datang, tapi yang tadi anaknya datang itu yang kecil ya. Tapi dari sosial media, tapi tadi pas di pengadilan aku nggak nemu lagi kemananya, nggak ketemu. Nggak tega loh kita, cara manusia kita nggak tega. Apa salahnya sih kasih ruang 1 jam gitu untuk kangen-kangen sama anaknya juga baru sembuh kan? Apa salahnya sih? Gitu. Kita jangan bicara masalah hukum dulu deh, kita bicara masalah hak asasi manusia paling mendasar. Kenapa nggak dibilangnya itu gitu? Kenapa harus Mbak Nikita Mirzani ini diberlakukan nggak sewajarnya, nggak sepatutnya gitu loh? Sangat disayangkan kalau menurut saya, sangat disayangkan. Apalagi tadi pertanyaan kedua, jaksa penuntut umum tugasnya apa sih bang? Oke, kalau misalnya memang ini kan sekarang jaksa penuntut umum ini kan tahannya dan jaksa penuntut umum ya, sidang Mbak Nikita Mirzani ya. Setelah tahap 2 kemarin, memang lihat tanggung jawab dari penyidik Polda jatuhnya ke kejaksaan kan. Gak pantas lah seorang JPU memvideo-videokan. Buat apa? Buat apa coba? Gak penting gitu. Inilah sebenarnya kacamata hukum kita sekarang ini hancur, berantakan gitu. Kita sebagai praktisi hukum, saya malu lihatnya gitu. Apalagi tadi pas mau pulang keluar sampai Mbak Nikita Mirzani sujud-sujud segala macam. Masa ia lihat lebih tahu dia sakit, orang dia sendiri masih mengatakan mampu kok. Kenapa mesti ditunda lagi minggu depan? Ini maksudnya apa? Kan begitu. Ini saya melihat dari persidangan tadi ya. Kalau masalah hukumnya silakan on the track, gitu loh. Jangan dibawa-bawa kayak yang tadi itu. Aduh, tontonan yang sangat nggak bagus lah menurut aku. Gitu. Sudah mencoreng pengadilan juga ya bang, ibaratnya dengan tindakan sikap seperti itu dari pihak JPU. Udah pasti lah. Gitu loh. Bang, ini kan abang tadi sempat berbicara baik hati ya bang, punya hati nurani juga terkait dengan anak
tolonglah kasih kesempatan 1 jam. Gitu. Artinya JPU dan hakim kita katakanlah sudah buta mata dan buta hati. Setuju nggak sih Bang? Kalau melihat kejadian tadi seperti itu ya setuju aja gitu. Terlepas dia sebagai ibaratnya majelis hakim sebagai pemimpin itu sidang ya, saya penuntut umum sebagai penuntut ya. Apa sih salahnya kasih ruang 1 jam untuk kangen sama anaknya gitu. Saya rasa juga JPU sama JPU sama majelis hakim itu kan punya keluarga, punya anak juga. Kalau hal yang sama one day nanti diberlakukan sama mereka, apa mereka nanti tak teriak? Cobalah dari hati nurani aja. Gitu. Sebenarnya kita ke pengadilan itu cari apa sih sebenarnya? Cari keadilan loh. Ya kan? Iya. Berarti cari keadilan berarti memiliki rasa keadilan. Nah, tadi kita mengerjain sini merasa keadilan nggak dapat nih. Gua ketemu sama anak gua aja nggak dikasih ini hadapan, dikasih cuma berapa menit ya. Seperti itu tadi ya. Aku lihat ke videonya ya. Dan diusir alasannya karena di bawah umur. Ya anak-anak di bawah umur ya. Kalau misalnya di bawah umur itu mungkin memang peraturannya seperti itu. Anak di bawah umur nggak bisa masuk pengadilan. Tapi maksud aku dikesampingkan dulu itu, kasih dulu ranah waktu sejam deh. Kalau kasih jam 30 menit deh. Ayo kangen sama anak dulu deh. Bang, terkait di awal persidangan kan Niki masih mau minta rekamannya diputar, tapi tetap ditolak, hakim menolak. Nah, Abang sebagai proses hukum melihatnya seperti apa sih Bang? Itu emang nanti itu harus dibuktikan di pembuktian atau gimana? Sedangkan itu udah pembuktian. Ini sebenarnya sudah masuk ranah pembuktian. Betul. Udah masuk ranah pembuktian nih. Nah makanya itu bilang kalau misalnya Mbak Nikita Mirzani memang merasa punya rekaman sebagai bukti baru, itu nanti dikeluarkan pada saat Mbak Nikita Mirzani dia beri kesempatan untuk meringankan dia saksi ada can, ya ataupun nanti keterangan terdakwa pasti adanya. Kayak aku kemarin tuh keterangan terdakwa, jelaskan di sini majelis, ini loh saya punya rekaman, saya mau diputar. Itu majelis hakim bisa menolak. Karena apa? Karena memang udah waktunya Mbak Nikita Mirzani menyatakan ini ada bukti loh. Kalau saya dikondisikan, saya mau putar nih. Ada waktunya memang. Kalau itu ya, itu. Kalau misalnya majelis hakim menolak, kalau menurut saya dari awal saya bilang kemarin juga pas ke wawancara minggu lalu berversi gitu. Ya bisa-bisa aja hakim menolak itu karena memang belum momennya. Nah Mbak Nikita Mirzani kenapa juga dia marah-marah nggak diputarkan? Karena Mbak Nikita Mirzani juga merasa bahwa hak haknya nggak dipenuhi sebagai terdakwa gitu. Ya gitu. Bang, terkait Niki kemarin kan marah-marah, terus tadi juga ada sempat emosi juga. Ini bisa memberatkan Niki gak sih Bang untuk keputusan hakim kan secara Abang maaf dulu kan juga berkelakuan baik kan dinilai oleh hakim. Menurut Abang sendiri gimana nih? Jadi gini, pertanyaan kamu tadi Mbak Nikita Mirzani marah-marah. Tapi kalau misalnya saya lihat dari awal dia persidangan sampai tadi, malah hari ini marah-marahnya kurang. Yang minggu lalu berkurang banget. Hari ini saya lihat marah-marahnya berkurang banget. Gitu. Malah dia pun minta ke hakim itu bahwa tolong majelis hakim kita lanjutkan sidangnya begini loh teman-teman. Sampai merinding gue. Gitu. Yang paling mengesankan buat gue tadi adalah ketika dia dibawa keluar dengan pengawal yang ketat gitu. Gua air mata gue sudah sampai dia juga nangis juga Niki Bang, kita lihat ada kamu. Sampai kok ya gila ini gitu. Kenapa diberlakukan seperti ini gitu. Itu sih. Bang, ini kan juga berbanding terbalik dengan Abang nih Bang. Sahabat Abang sendiri, Zanzabela malah kembali menyerang. Abang gimana sih Bang? Kalau Mbak Zanzabela menyerang itu haknya dia. Kalau aku juga kan dari awal aku bilang aku sudah memaafkan, kalian juga tahu memaafkan, udah ikhlas, lahir batin, nggak mau yang namanya dendam. Karena apa? Kalau misalnya aku dendam sampai sekarang, jadi penyakit dia punya, jadi aku udah ikhlas. Apalagi aku melihat kasus ini dia seorang ibu, single parent, aku kasihan, secara kemanusiaanku nggak bisa dibohongi bahwa aku kasihan sama beliau. Seperti kalau misalnya Mbak Zanzabela mendukung, itu hanya Mbak Zanzabela, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, itu urusan Mbak Zanzabela. Bang, tapi